Jadi kita menggunakannya perempuan. Perempuan. Yes, Wah, gitu. kalau boleh tahu kenapa? Perbedaannya kenapa itu? Perempuan itu mereka punya suaranya mereka sendiri, mereka punya perannya, mereka punya, mereka pingin jadi apapun itu, mereka pasti bisa. Kita pingin komunitas kita ini akhirnya bisa berkembang di kota-kota lainnya, nggak hanya di masuk Solo akal. gitu ya. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali dalam acara Hello Podcast bersama saya Akbar Perkasa sebagai host. Dan kali ini saya kedatangan narasumber dari perwakilan Nona Noni. Apa itu Nona Noni? Sebaiknya nanti kita langsung bahas. Sebelumnya kita sambut dulu perwakilan dari Nona Noni, yaitu Bapak Michael Anggawinarta. Tepuk tangan semuanya. Bapak Michael, apa kabar? Salaman dulu kita. Baik. Terima kasih sudah datang kemari. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mulai podcastnya, jangan lupa klik like and subscribe agar kedepannya nggak ketinggalan pembicara-pembicara yang keren-keren. Baik, Bapak Michael, saya pengen tahu mengenai struktur jabatannya dulu, seperti apa di Nona Noni, dan mungkin bisa dijelaskan dulu Nona Noni itu apa. Karena mungkin banyak definisi-definisi, persepsi-persepsi yang sudah terbangun di benak masyarakat. Nah, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk meluruskan, mengklarifikasi daripada Nona Noni itu sendiri. Oke, meluruskan, mengklarifikasi ya? Meluruskan, mengklarifikasi dari Nona Noni. Silakan waktu dan tempat. Sebenarnya kalau aku boleh cerita dikit, Nona Noni ini sebenarnya kita masih baru banget ya. Kita tuh baru sekitar 3 bulan, 4 bulan. Jadi Nona Noni sendiri itu apa sih? Kita itu komunitas ya. Jadi kita komunitas untuk woman empowerment gitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya struktur jabatan dengan kawan-kawannya, sebenarnya kita nggak ada strukturnya. Kita semua sama, cuman memang mungkin secara job desk-nya aja yang berbeda-beda gitu ya. Jadi memang ada yang memang kita ada lead-nya, itu namanya Karina, dia di Bandung sekarang. Terus ada juga yang bagian production, dan juga mungkin sama ketemu beberapa komunitas kita, itu namanya Povit. Dia sekarang kan di Tangerang. Kalau aku sendiri lebih ke partnership. Jadi memang aku yang memperkenalkan Nona Noni ke beberapa teman-teman yang mungkin sekiranya bisa mensupport nih Nona Noni dari sisi woman empowerment-nya gitu ya. Terus ada lagi yang memang community manager kita di Solo, namanya Asti gitu. Jadi itu adalah sebuah komunitas woman empowerment. Iya. Mungkin bisa diperjelas lagi, woman empowerment kan artinya pemberdayaan wanita. Benar. Betul gitu ya? Boleh aku ralat nggak? Iya, kita sih menghindarin kata-kata wanita, jadi kita menggunakannya perempuan. Perempuan? Yes, wah, gitu. Kalau boleh tahu kenapa? Perbedaannya kenapa itu? Jadi sebenarnya lebih ke, kalau wanita itu ada filosofinya, kalau yang memang kita selama ini lihat itu mereka singkatan dari Wani Ditoto. Wanita, Nah, sedangkan kita mau membuat perempuan itu mereka punya suaranya mereka sendiri, mereka punya perannya, mereka punya, mereka pingin jadi apapun itu, mereka pasti bisa. Mereka gitu. pasti bisa. Baik, berarti pemberdayaan perempuan ya? Yes, benar. Nah, sekarang bisa dijelaskan lagi mengenai pemberdayaan perempuan menurut Nona Noni sendiri itu bagaimana? Sebenarnya kalau ditanyain perempuan, pemberdayaan perempuan itu seperti apa, sebenarnya key activities-nya itu banyak banget yang bisa kita bikin. Tapi sebenarnya tujuan utama kita adalah kita itu bisa memfasilitasi teman-teman perempuan untuk mereka bisa menemukan jati dirinya mereka. Entah itu mereka menjadi seorang womanpreneur, atau mungkin mereka menjadi seorang socialpreneur, apakah mereka content creator, atau mungkin mereka adalah seorang ibu gitu ya. Nah, kita akan membantu mereka untuk memahami diri mereka, untuk mereka itu sebenarnya siapa, dan mereka ingin melakukan apa dalam kehidupan mereka gitu. Berarti itu adalah aktivitas-aktivitas atau mungkin visinya ya, itu visi mimpinya. Kalau misalkan kita membicarakan visi, terus lalu misinya itu apa? Atau aktivitas untuk menunjang agar sampai titik visi tadi itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Nona Noni? Selama ini yang memang sudah berjalan sih, kita baru ada kegiatan nonton wayang orang bersama nih waktu itu di Solo. Jadi memang karena wayang orang itu masih dekat dengan budaya, terus banyak juga pemain-pemain di sana itu mereka adalah seorang perempuan. Apalagi beberapa, ada salah satu sutradaranya juga seorang perempuan gitu ya. Nah, kita ingin mengajak teman-teman yang ada di Solo waktu itu untuk mereka
bisa tetap berbudaya juga, dan mereka paham kalau sebenarnya peran perempuan itu juga sangat penting nih dalam melestarikan budaya gitu. Jadi kita ngajakin mereka untuk bisa nonton bareng gitu. Nah waktu itu pun kita disupport sama Tokopedia dan juga Wardah waktu itu. Wardah Make Up itu? Iya benar. Jadi kita mensupport sisi perempuannya, di mana kita membantu nih para penarinya, terus juga dari sutradaranya untuk kita bisa mensupport make up-nya waktu itu. Oke. Jadi itu adalah salah satu aktivitas untuk mendukung daripada movement Nona Noni ini ya. Tapi sebelum berbicara lebih jauh, boleh dikasih tahu nggak makna dari nama Nona Noni sendiri itu apa? Silakan. Kalau dibilang, kalau ditanya nih makna dari Nona Noni ini apa? Sebenarnya ini awalnya kita main-main sebenarnya. Kita pingin bikin sebuah produk. Awalnya tuh pingin bikin sebuah produk gitu ya? Iya, produk untuk pelestarian budaya, dan memang fokusnya itu ke perempuan-perempuan nih yang beli waktu itu. Cari nama yang apa ya, merepresentasikan perempuan dan Indonesia banget tuh apa sih gitu ya. Ya Nona, terus ya cari apa ya, kata-kata lanjutannya yang masih member lah, masih nyambung itu jadi Nona Noni gitu. Nona Noni. Jadi itu adalah latar belakang atau makna daripada nama Nona Noni tersebut. Terus mungkin tadi udah disebutin ya mengenai latar belakang itu, tapi bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak? Kenapa sampai Nona Noni ini berdiri, latar belakangnya itu yang menjadi kegelisahannya. Nah itu apa? Kira-kira sampai bisa membuat komunitas untuk pemberdayaan perempuan. Gimana? Sebenarnya ini berangkat dari ke founder dan co-founderku ya. Jadi memang dari Karina sama dari Povit, di mana mereka itu pertama pingin apa ya? Mereka tuh baru main ke Solo gitu ya. Waktu itu mereka kerja di Solo, mereka ngelihat banyak banget nih produk-produk Solo yang bagus dan bisa dijual lebih luas lagi, nggak hanya di pasar Solo aja waktu itu. Jadi mereka memang bikin semacam hampers gitu ya untuk waktu itu Lebaran gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, dari mereka berdua juga berkenalan dengan beberapa orang di Solo. Ternyata orang-orang Solo ini banyak juga loh yang keren-keren dari sisi perempuannya, nggak hanya dari sisi laki-lakinya aja gitu kan. Nah dari itu mereka pingin memperkenalkan atau mungkin kayak memfasilitasi teman-teman perempuan yang ada di Solo dengan koneksi-koneksi yang kita punya gitu ya. Jadi mereka tuh bisa berkembang, nggak hanya sebagai pengkarya aja, tapi mereka bisa make something better dan memang mempunyai impact yang lebih besar. Betul. Akhirnya terbentuklah Nona Noni sebagai Women Empowerment Community. Women Empowerment Community. Jadi itu adalah hal yang melatar belakangi. Lalu ke depannya atau mimpi yang belum terwujud, yang belum terchecklist itu kira-kira ada nggak? Pengen seperti sejauh apa sih Women Empowerment ini? Kalau kita sih sebenarnya karena memang kita terpencar ya di beberapa kota. Memang awalnya kita berkumpulnya di kota Solo. Jadi kita berlima sih sebenarnya. Kita berlima itu berkumpul di Solo. Terus bulan kemarin kita akhirnya berpindah-pindah di kota masing-masing. Jadi memang ada yang di Tangerang, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Nah, kita pingin komunitas kita ini akhirnya bisa berkembang di kota-kota lainnya, nggak hanya di Solo gitu ya. Itu satu terkait lokasi. Terus yang kedua, kita pingin semakin besar nih impact-nya dengan kita pingin bikin kelas-kelas ke depannya. Bikin kelas-kelas? Iya, kelas-kelas. Kelas-kelas yang memang isinya itu meng-empower nih teman-teman perempuan, baik dari segi bisnisnya, bagaimana mereka bisa berkarya, atau mungkin bagaimana mereka menjadi seorang ibu yang baik gitu ya. Itu juga kita sudah bahas dengan beberapa partner dan memang sudah ada yang oke, kita akan mensupport. Nah cuma tinggal tunggu gong waktunya aja, kira-kira kapan nih kita bisa jalan gitu. Jadi itu adalah semoga lekas tercapai juga, karena itu juga cukup bagus ya buat keberlangsungan para perempuan itu ya. Terus tadi sempat menyinggung produk. Dan aku juga sempat lihat beberapa postingan produk di Instagram itu kira-kira kaitannya gimana sama movement-nya ini?
Oke. Sebenarnya kalau produk-produk yang ada di Tokopedia kita atau mungkin kalau lihat di Instagram, kalau dibilang itu produk original dari Nona Noni itu sebenarnya enggak. Jadi itu kita sebenarnya memfasilitasi atau mungkin kayak kita membantu dari teman-teman UMKM yang ada di Solo gitu ya. Khususnya yang pembuatnya perempuan tadi itu ya? Iya. Jadi memang pembatik itu kan nggak hanya laki-laki aja nih, juga banyak perempuannya, terus mereka yang punya usaha batik itu juga banyak yang perempuannya. Nah, kita seleksi sih waktu itu memang kita lihat-lihat, kira-kira produknya yang oke seperti apa, terus kita juga lihat toko-tokonya seperti apa. Nah, dari itu kita kumpulkan dan akhirnya kita bantu jualkan waktu itu. Oke, berarti komunitas Nona Noni ini sendiri juga membantu penjualannya daripada komunitas-komunitas pembuat batik ya. Itu selain batik apa aja yang dijual di Nona Noni itu? Kalau sementara ini memang baru batik ya. Jadi memang kita sekarang fokusnya di berkain. Berkain, bisa diceritakan tuh kayak gimana? Itu campaign nggak? Maksud campaignnya kan itu? Termasuk ya campaign sih sebenarnya. Jadi memang dari kita sih. Diceritakan, silakan. Kalau berkain memang itu salah satu dari founder kita juga suka banget tuh berkain. Dan akhirnya dia meracunin kita semua yang dari Nona Noni untuk kita mulai berkain nih, ya gitu ya. Sebenarnya kenapa kalau kita mikirnya harus mulai berkain, karena memang kembali lagi selain kita women empowerment, kita juga harus ingat bahwa kita tuh punya identitas kita sebagai seorang Indonesia, gitu ya. Orang Indonesia kita paling lekat akan budaya itu kan memang dari outfit ya sebenarnya. Betul. Kalau misalnya kita bahas mengenai musik atau mungkin tarian, itu memang nih budaya dari Indonesia, tapi kan nggak semua orang kita bisa melakukan hal itu ya. Itu butuh talenta yang lebih gitu. Betul, tapi untuk dari outfit sendiri. Outfit itu kan sesuatu hal yang simple, ya identitas. Dan setiap hari itu kita bisa aja menggunakan itu. Nah, akhirnya kita ngajakin orang untuk berkain gitu ya. Kenapa kok berkain? Karena memang itu yang paling simple nih. Kita cukup beli kainnya aja dan kita belajar gimana cara ngiketnya gitu. Itu karena di Surabaya sendiri sebenarnya ada komunitas. Udah tahu belum ya? Yang apa nih? Yang mana komunitasnya? Namanya tuh kalau nggak salah Pemuda Berkain. Kalau nggak salah ya. Oke. Tapi aku nggak tahu mereka seperti apa. Yang jelas mereka sudah memulai untuk menggunakan kain. Dan mereka sharing-sharing cara memakai kain itu kayak gimana. Itu mungkin. Dan tadi aku juga sempat dengar berkain itu definisinya seperti apa? Maksudnya apakah outernya bagian atas atau bagian atas bawah atau bagian bawah aja? Gimana kira-kira? Bisa diceritakan nggak? Sebenarnya ini pun kita kan juga masih mempelajari ya sebenarnya. Karena memang kita bukan berangkat dari orang yang paham banget nih terkait batik dan budaya seperti apa. Cuman kita tetap untuk sementara ini memang ngajakin berkainnya sebagai bawahannya dulu gitu. Bawahan dulu? Memang. Terus? Ini yang lagi hype aja sih memang di kalangan pasar kita ya. Dan paling gampang sebenarnya. Tapi ada kemungkinan nggak kalau ke depan nanti digabungin pakai tas atau apa gitu? Mungkin aja. Bisa aja ya berarti ya? Tergantung dari product development kita nanti ke depannya gimana ya gitu. Jadi nanti kalau mungkin kita akan bikin produk-produk lain, kita pasti akan post kok di Instagram kita atau juga di Tokopedia gitu. Tokopedia. Terus ke depan ini kayak aku lihat di Instagramnya mulai ada workshop gitu nggak sih dia? Atau mungkin seminar-seminar yang ingin memberikan awareness pada publik bahwa ini ada komunitas yang demikian. Ada. Kalau di Instagram kita memang kita belum post sih, cuman memang kita lagi lagi planning, benar. Kita lagi susun kira-kira kurikulum yang cocok itu seperti apa, target pasarnya gimana, terus kira-kira partner siapa nih yang bisa kita ajakin. Kayak sebenarnya kita nggak mau nih kalau misalnya kita jalan sendiri, asik sendiri gitu ya. Nah, kita mau ngajakin harus berkolaborasi juga. Bener, berkolaborasi dengan lokal partner dan juga mungkin kayak brand-brand besar yang memiliki awareness yang serupa gitu. Brand-brand besar yang memiliki awareness serupa. Nah, tapi tadi kan kita bahas mengenai women empowerment terus ya. Tapi kenapa yang akhirnya perwakilannya justru laki-laki? Ya, ini gimana ini? Apakah kesetaraan atau gimana? Silakan. Sebenarnya ini juga beberapa kali dipertanyakan ya. Kalau misalnya pemberdayaan perempuan, bukan harusnya isinya perempuan semua ya. Itu gitu gimana ya. Itu? Nah, kembali lagi saya pun juga pertanyaannya demikian. Kok yang muncul ke publik kok justru malah laki-laki? Kalau ini sebenarnya
Kalau kenapa yang muncul hari ini saya, karena memang alasan teknis ya. Teknis ya. Karena kebetulan satu kota. Bener, satu kota, saya lagi di Surabaya. Nah, tapi sebenarnya kalau dibilang women empowerment harusnya isinya perempuan. Cuma menurut kami itu tuh hal yang kurang tepat. Karena memang kita mengempower perempuan itu kan nggak harus dari perempuan saja untuk perempuan. Tapi dari semua orang untuk kita memperjuangkan hak dan mungkin kayak apa yang bisa dilakukan oleh perempuan, kita mensupport perempuan kan boleh dari siapa aja gitu. Mau dari usia muda sampai tua, mau statusnya sebagai apa di masyarakat atau mungkin gendernya dia mau laki-laki mau perempuan, itu kan terserah. Bukan terserah, itu hak untuk semua orang untuk memperjuangkan hal ini gitu. Berarti ini kalau aku lihat ini sebenarnya kayak itu ya, visinya Kartini zaman dulu ya, mengenai emansipasi wanita ya, bahwa wanita dan pria itu, perempuan ya, perempuan dan pria itu memiliki kesempatan, apalagi derajat yang sama, yang setara gitu ya. Benar. Oke, ini bagus banget sih. Terus ada lagi yang kira-kira mau disampaikan yang mungkin aku belum tanyakan tapi harusnya disampaikan. Ada lagi nggak kira-kira? Kayaknya nggak ada sih. Tadi aku mau menyampaikan yang tadi kenapa kok akhirnya aku yang muncul sebagai seorang pria gitu ya. Cuman ternyata sudah dibahas. Akhirnya sudah dibahas. Iya, berarti ini adalah bentuk support bahwa untuk women empowerment ini nggak melulu women support women ya berarti ini. Mungkin di Nonanon ini men support women juga sudah bisa. Berarti kalau misalkan teman-teman yang ingin join, nah kira-kira gimana nih? Kalau misalkan tertarik dan ingin join, apakah langsung DM atau gimana? Kalau ingin join dengan kegiatan-kegiatan kita sebagai peserta, bisa langsung follow aja di Nonanoni dan ikutin terus postingan kita. Kita akan ada beberapa kegiatan, paling dekat nanti ada di Solo. Kita bakal kerjasama dengan salah satu landmark di Solo nih, tempat bersejarah. Boleh di-spill nggak apa itu? Jangan dulu ya. Spill-nya sebagai dia salah satu record label pertama di Indonesia. Oh iya, gitu. Pasti tahu semua. Oke. Nah, terus kalau misalnya memang tertarik untuk terlibat dengan kita sebagai tim, itu boleh langsung aja DM dan sampaikan kalian kira-kira ada ide seperti apa untuk ingin membuat program-program women empowerment bareng sama Nonanoni kayak gitu. Oke, jadi teman-teman sekalian kalau mau join sama movement-nya ini bisa banget follow @nonanoni. Oke. Sebelum acara ini ditutup, kira-kira ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk movement ini atau teman-teman yang lain? Gimana? Pesan-pesan mungkin ini ya, teman-teman perempuan, sebenarnya apa yang jadi impian dan cita-cita kalian itu sangat mungkin untuk kalian bisa gapai, atau mungkin kalau dari teman-teman belum paham atau mungkin belum menemukan kira-kira impian dan cita-cita kalian, mulailah dengan ikut kegiatan-kegiatan, perbanyak teman-teman kalian untuk paham sebenarnya potensi kalian itu ada di mana, terus kesempatan kalian itu ada di mana, supaya kalian bisa menggapai itu dalam waktu dekat kayak gitu. Oke. Baik, itu adalah penutupnya dan saya recap lagi bahwa Nonanoni ini selain komunitas untuk membantu perempuan menemukan jati dirinya, mereka juga mensupport secara finansial ya pelaku-pelaku pengkarya di Solo juga. Jadi di sisi lain juga ada entrepreneur, womenpreneur ya mungkin bisa dikategorikan womenpreneur juga. Jadi teman-teman sekalian nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau buat movement juga sekaligus membantu sekitarnya untuk membantu secara finansial juga. Jadi ada istilahnya dua poin yang didapatkan ya. Selain membantu perempuan juga membantu secara finansial juga. Jadi itu dulu teman-teman sekalian mengenai womenpreneur dan Nonanoni. Saya Berperkasa dan Bapak Michael Anggawinarta dari Nonanoni undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.